wabarakatuh. Nama saya, perkenalkan nama saya Arwin Pak, CGP Angkatan 7. Kalau bisa Bapak juga perkenalkan dirinya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya nama lengkapnya Muhammad Arifudin, SPD, MPD. Ya, kebetulan dikasih amanah sebagai kepala sekolah di sini di SMA Negeri 19 Goa. Ya, itu saya kira perkenalan singkat. Terima kasih Pak. Langsung saja Pak, maaf saya ingin melakukan Pak wawancara terkait dengan tugas DGP yang kebetulan mendapat tugas mewawancarai 3 kepala sekolah termasuk Bapak. Iya. Untuk itu saya langsung saja Pak di pertanyaan pertama. Baik Pak, tentang pengambilan keputusan yang Bapak pernah lakukan di sekolah ini. Ketika Bapak mengambil keputusan itu, apakah Bapak melakukan identifikasi masalah dulu yang merupakan termasuk dilema etika Pak atau bujukan moral? Oh gitu. Iya, terkait dengan hal ini, ya terkait dengan persoalan dilema etika ya atau apa istilahnya Bujukan moral. Iya, sudah pasti sebagai pimpinan harus mengidentifikasi setiap persoalan, setiap permasalahan yang dihadapi oleh siswa dalam hal ini. Ya, kita tidak boleh secara serta-merta langsung mengambil suatu keputusan tanpa mengidentifikasi secara mendetail apa kira-kira persoalannya, apa penyebabnya, bagaimana latar belakang atau terjadinya sampai terjadi sebuah pelanggaran atau hal-hal yang terkait dengan aturan dalam hal ini bertentangan dengan tertentu sekolah, termasuk tadi ya dilema etika. Ya, oke. Lanjut Pak, pertanyaan selanjutnya, selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Iya, kalau dalam hal pengambilan keputusan, kita paling tidak boleh secara sepihak langsung menjustis atau menentukan bahwa keputusannya seperti ini, tapi harus ada pertimbangan dari dua pihak ini, misalnya antara kepentingan sekolah misalnya demi citranya sekolah dengan kepentingan anak-anak kita atau peserta didik kita. Jadi paling tidak dua-duanya harus dijadikan bahan pertimbangan. Di satu sisi tidak boleh hanya mau menegakkan misalnya aturan yang berlaku di sekolah, tetapi kemudian justru menerbangkan ya pihak yang lain atau peserta didik dalam hal ini. Jadi paling tidak kedua-duanya harus kita bagaimana sehingga tidak merugikan keduanya. Ya, itu saya kira dalam hal pengambilan keputusannya ya, terkait dengan apa yang kita lakukan di sekolah ini. Baik Pak, lanjut ke pertanyaan ketiga Pak, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Ya, terkait dengan persoalan ini paling tidak kita melakukan langkah-langkah dalam hal penentuan pengambilan keputusan. Ya, pertama mungkin kita selesaikan dulu di sekolah, ya kita selesaikan dulu secara persuasif di sekolah dengan melibatkan misalnya semua komponen, baik itu mulai dari wali kelas, kemudian BK, termasuk kesiswaan. Di akhir ya kepala sekolah sebagai penentu akhir dari kebijakan ini. Kalau misalnya permasalahan itu mungkin sesuatu yang cukuplah antara siswa yang bersangkutan dengan pihak sekolah bisa diselesaikan di saat itu juga, ya, kita tidak usah sampai keluar ya. Kecuali kalau permasalahan itu kemudian sudah parah berulang kali atau mungkin sudah harus ada ketegasan, ya makanya kita harus libatkan orang tua dalam hal ya pengambilan
keputusan itu. Ya, jadi istilahnya langkah-langkahnya step by step di dalam dulu selesaikan dengan melibatkan semua stakeholder ini, semua wali kelas, BK, kesiswaan, ya terakhir itu pemanggilan orang tua ketika misalnya permasalahan dari siswa ini sudah agak pelik atau mungkin sudah kategori ya berat, ya kira begitu. Terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif di dalam pengambilan keputusan ini pada kasus-kasus di etika? Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusannya? Ya, saya kira dalam hal pengambilan keputusan hal yang paling efektif itu ya paling tidak itu tadi pelibatan semua stakeholder dalam hal ini. Ya, misalnya tadi wali kelas, BK, kesiswaan sampai pada pemanggilan orang tua, dan itu saya pikir lebih efektif, termasuk dalam hal ini salah satu hal yang paling efektif adalah kita melakukan pendekatan secara persuasif kepada anak. Anak ini masih labil, ya sebalik itu masih labil kejiwaannya, psikologisnya, ya sehingga paling tidak serta-merta kita harus mengatakan bahwa harus A atau harus warna begini, ya paling tidak ya ada pertimbangan tertentu lah dalam hal pengambilan keputusannya. Itu saya kira yang efektif itu. Lanjut Pak, yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Kan tadi ini istilahnya efektif ya atau kelebihannya Pak. Sekarang untuk ini tantangannya Bapak dalam pengambilan keputusan itu di kasus-kasus di etika. Ini yang kadang yang menjadi dilema, dan ini tantangan terbesar bagi pihak sekolah dalam hal pengambilan keputusan seperti itu. Ketika misalnya kita sudah tangani, kita sudah selesaikan, ya kemudian itu berlanjut. Nah, artinya itu berulang-ulang dilakukan. Ya, kemudian yang kedua, ketika orang tua dalam hal ini tidak membantu sekolah dalam hal penyelesaian terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh anaknya, dan itu saya kira masalah terbesar ketika orang tua terkesan lepas tangan, ya tidak peduli ya terkait dengan apa yang permasalahannya dihadapi oleh anaknya. Itu saya kira dua poin penting itu. Oke, baik. Lanjut Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat pada saat itu, ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedur seperti apa? Ya, saya kira terkait dengan ini tidak secara spesifik sebetulnya menentukan jadwal dalam setiap penyelesaian itu, tetapi paling tidak di bagian BK misalnya ada jadwal tersendiri yang harus dia buat, kemudian ya misalnya saya instruksikan kepada BK kesiswaan untuk menangani permasalahan-permasalahan seperti yang dihadapi oleh siswa itu, jangan nanti bermasalah baru kemudian ditangani, tapi paling tidak mengagendakan penjadwalan pembimbingan dalam hal ini, bagaimana bisa mencegah, ya maksudnya pihak guru atau dalam melayani BK dan wali melakukan agenda-agenda tertentu, misalnya sebelum ada terjadi kasus permasalahan, ya tapi lebih dahulu ya itu tadi sifatnya bimbingan dulu sebelum terjadi, ya gitu. Oke, baik Pak. Lanjut Pak, pertanyaan selanjutnya Pak, adakah seseorang atau maksudnya ini adakah orang lain atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika?
Ya, saya kira paling tidak bisa lepas dari ini semua tadi. Ya, apakah itu BK, kesiswaan, wali kelas, ya dalam hal ini kerjasamanya kita, ya termasuk harus di backup, dibantu oleh orang tua sebagai faktor penentu. Karena siswa itu lebih banyak waktunya di rumah, ya makanya kerjasama antara orang tua dengan pihak sekolah dalam hal ini ya sebagai faktor yang paling dominan dalam penyelesaian terkait dengan permasalahan anak, termasuk dalam permasalahan problematika dan ya kedudukan moral itu. Betul. Ya baik Pak, pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di kasus ini Pak Etika ya? Pelajaran ya. Iya. Artinya kita sebagai pimpinan tidak bisa juga secara sepihak mau misalnya menyamakan dalam hal pelaksanaan kebijakan itu atau aturan itu, tapi harus ada pertimbangan tertentu, kebijakan tertentu yang harus kita jadikan sebagai pegangan ketika ingin menyelesaikan suatu persoalan, termasuk persoalan-persoalan tadi. Ya artinya ya semua harus jadi bahan pertimbangan. Ya pimpinan dalam hal ini dalam hal mengambil keputusan, ya, pertimbangannya ya bagaimana termasuk menyelesaikan akar permasalahannya dan seterusnya. Jadi saya kira hal yang tidak bisa menjadi perhatian untuk kita. Alhamdulillah sudah selesai Pak wawancaranya. Itu tadi pertanyaan terakhir. Saya selaku CGT Angkatan 7 berterima kasih banyak Pak atas waktunya. Karena sudah menyempatkan waktunya untuk diwawancarai. Alhamdulillah sudah selesai Pak. Terima kasih banyak Pak. Mantap, sudah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah. Baik. Sehat. Alhamdulillah. Tabir Pak, perkenalkan nama saya Arwin, CGT Angkatan 7. Kalau bisa Pak, kalau diperkenalkan juga namanya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas SPD, Kepala MTS Perusahaan Perempuan. Terima kasih Pak. Kedatangan saya ke sini Pak ingin mewawancarai terkait dengan pengambilan keputusan Bapak di sekolah ini sebagai tugas saya di CGT Pak. Ya, jadi selama ini bagaimana Anda menjalankan Pak dalam pengambilan suatu keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang ada atau yang berkepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak, seperti apa? Langkah pertama itu di sekolah ini kita bekerja sama dengan setiap stakeholder, dari guru-guru ataupun dari komite sekolah. Ya, kita kerjasama dalam menangani sebuah kasus seperti itu. Jadi prosedurnya seperti itu Pak ya, bahwasanya bekerja sama dengan seluruh komponen yang terdapat di sekolah termasuk Orang tua juga. Iya. Terus hal-hal apa saja Pak yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Banyak sebabnya. Ya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam Yang efektif, pertama itu kita lakukan pendekatan kepada siswa. Jadi kita latar belakangnya kenapa bisa seperti ini. Ya, ada kasus-kasus ini. Kita telusuri, panggil orang tuanya, ya duduk bersama. Oh, iya. Jadi intinya mengundang orang tua dan dilihat juga dari kondisi persoalan atau permasalahan. Ya, jadi kasus apa yang sedang terjadi, kalau bisa sekolah menangani langsung, ya, kita
langsung selesaikan di tempat itu, tidak boleh dibawa keluar. Oh iya, seperti itu Pak ya. Nah, terus Pak, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Bapak terkait dengan kasus-kasus dilema etika menjadi tantangannya Pak? Tantangan yang selama ini terjadi di sekolah kami tidak terlalu mencolok, artinya setiap persoalan atau kasus-kasus yang terjadi cepat kita selesaikan kerjasama dengan guru-guru yang telah ditunjuk atau wali kelasnya. Kenapa bisa terjadi seperti ini sehingga tidak berkepanjangan kasus itu. Cepat ditanggapi. Kalaupun tidak bisa diselesaikan itu, ada hal-hal langkah apa, dipanggil, salah satunya dipanggil orang tua dan duduk bersama. Oh iya, luar biasa Pak. Nah, begitu. Terus pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak memilih sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedurnya seperti apa Pak yang Bapak? Kalau berbicara masalah jadwal tidak terikat. Kita lihat kondisi atau persoalan apa, kasus apa, jadi tidak mesti terjadwal seperti itu. Kita panggil dulu, seperti tadi saya sampaikan, bersama dengan guru-guru yang ada di sekolah, juga komite. Kemudian masalah kasus-kasus itu lebih cepat lebih baik kalau mau di sini ya, supaya cepat terselesaikan, tidak bertumpuk. Kalau ada jadwal seperti itu, anak-anak juga ada beban moralnya untuk menyelesaikan sebuah kasus itu. Oh iya. Jadi kita selesaikan pada hari itu juga. Oh iya. Intinya Pak, istilahnya begitu permasalahan itu kita lihat dari kondisinya, apakah ini perlu diundang orang tuanya, diundang Pak ya? Ya. Kalau misalnya tidak perlu diundang dan harus diselesaikan pada saat itu, langsung diselesaikan. Ya, sebesar apa itu kasusnya kita lihat juga. Pertimbangannya seperti Berarti itu. dia dikondisikan Pak ya? Ya, dikondisikan. Oke, baik. Terus Pak, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika Pak? Adakah seseorang yang membantu atau seperti Ya, kalau persoalan membantu banyak sekali, baik dari komite sekolah, dari wali kelas, itu kita adakan kerjasama sehingga kita mencari kenapa bisa ada seperti ini, seperti itu. luar biasa? Berarti ada hubungan kerjasama antara komite, wali kelas, guru-guru dan Ya, sebagainya. sekolah yang baik tentu harus ada hubungan dengan komite, para guru, setiap stakeholder yang ada di sekolah ini. Intinya kolaborasi Pak ya? Ya, Oke. seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan di pembelajaran, apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, selama ini kan banyak sering terjadi kasus-kasus yang sudah kita selesaikan dan efektif seperti itu, maka ada muncul kasus yang seperti ini, ada apa namanya ya, pelajaran sebelumnya, kasus sebelumnya itu bahwa metode seperti ini yang kita jalankan sehingga anak-anak itu bisa kasus-kasusnya menurun. Kemudian ada pendekatan apa istilah dari hati ke hati. Ini kan anak-anak kita semua. Jadi kalau di sekolah merupakan tanggung jawab kita dan merupakan sebagai pengganti orang tua di rumah. Jadi semua anak-anak kita ini adalah, semua siswa yang ada di sini adalah anak-anak kita, sehingga
pelayanannya seperti itu, sama semua, tidak ada yang dibeda-bedakan. Ya, seperti itu. Ya, luar biasa Ya, Pak terkait punya- dengan sangat luar biasa Pak, dan ini sangat menginspirasi buat saya juga. Selatan mudah-mudahan nanti juga ketika saya menjadi ketua bisa mencontoh apa yang diterapkan oleh Bapak. Iya. Luar biasa Pak. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya, apa yang Bapak sudah luangkan mulai dari waktu, tempat, luar biasa sekali Pak. Terima kasih banyak Pak. Untuk itu saya akhiri pertemuan ini Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sudah. Assalamualaikum Bu. Apa kabarnya Bu? Baik, alhamdulillah. Oke, baik Bu, perkenalkan nama saya Arwin Bu, CGP Angkatan 7. Kalau Ibu sendiri bisa diperkenalkan diri Bu. Iya, nama saya sebagai kepala sekolah di SD Impres Gorongkana. Baik Bu, maaf sebelumnya Bu, saya ingin melakukan wawancara terkait dengan tugas saya di CGP Bu. Insya Allah saya akan melakukan ke depan Bu. Ya, mungkin bisa langsung saja Bu ya. Oke, baik Bu, saya ingin bertanya pertanyaan pertama Bu, apa namanya, tentang pengambilan keputusan yang Ibu lakukan di sekolah ini ketika Ibu akan mengambil keputusan, apakah Ibu mengidentifikasi dulu permasalahan yang merupakan dilema etika atau dilema moral? Tentunya dalam menentukan suatu keputusan atau pengambilan keputusan itu harus supaya apa yang menjadi keputusan nantinya itu bisa Terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai-nilai kebajikan Bu? Setiap masalah di sekolah saya selalu melibatkan seluruh guru-guru saya. Kalaupun masalahnya belum selesai, saya undang kedua orang tuanya, khususnya di sini orang tua murid, untuk datang ke sekolah dan membicarakan masalah tersebut. Terus langkah-langkahnya Ibu atau prosedurnya Ibu seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Yang saya lakukan selama ini yaitu melakukan pendekatan persuasif kepada murid dan Biasa Pak ya. Lanjut Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? saya itu berkolaborasi dengan seluruh komponen yang terdapat. Kayaknya buah serean ini Bang. Oke. Lanjut Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu rasakan? Oh iya. Dalam mengambil keputusan itu yang bisa menjadi tantangan saya ketika ada seorang murid yang bermasalah, kemudian orang tua tersebut malah membela anaknya tersebut, itu tidak menjadi masalah yang paling. Berarti masalah atau tantangannya Ibu karena masih ada orang tua yang sudah tahu anaknya salah tetapi masih dibela Bu ya. Lanjut Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan pada saat itu juga, ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Bu? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau itu tergantung dari masalah itu sendiri. Apakah kasusnya bisa terselesaikan pada saat itu juga, atau perlu tindak lanjut yang mengundang orang tua murid ke sekolah. Baik Bu, adakah
seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah ibu dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus telematika ini? Iya. Itu yang tadi itu yang bisa membuat saya mudah dalam mengambil keputusan itu, yaitu adanya kerjasama atau kolaborasi antara kepala sekolah, murid, dan orang tua murid. Lanjut Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, ini pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu di pengambilan keputusan dilematika ini? Tentunya senantiasa memperhatikan langkah-langkah yang tepat dalam pengambilan keputusan. Apakah keputusan yang sudah diambil atau yang kita sudah putuskan bersama itu ada manfaat positifnya bagi anak yang kena masalah, atau malah membuat anak-anak tersebut malah membuat dia kepikiran atau membuat dia terbebani. Ya, luar biasa, berarti pelajaran yang dipetik Ibu harus memperhatikan keputusan apa yang ini karena untuk kepentingan anak masa depannya. Ya, betul. Luar biasa. Ya, saya kira ini Bu wawancara hari ini. Terima kasih banyak Bu atas waktunya, sangat luar biasa sekali Bu, dan apa yang Ibu sampaikan ke saya bisa juga menjadi motivasi untuk saya ke depannya, dan insya Allah saya juga akan terapkan dalam pengambilan keputusan itu. Terima kasih Bu.